Salam jumpa kembali buat para subscriber saya, para penonton YouTube saya, dimanapun Anda berada. Saya mendoakan agar kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kalian semua, dibukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya, dijauhkan dari virus corona COVID-19, dan yang paling penting adalah diberikan kekuatan untuk terus tetap melangkah, untuk terus tetap berjuang dalam situasi apapun. Amin. Saudara-saudara, baru-baru ini dunia dihebohkan, khususnya dunia Katolik dihebohkan seorang generasi milenial, seorang programmer komputer, seorang gamer, seorang pemain game dinobatkan menjadi beato atau orang kudus. Generasi milenial yang dimaksud adalah Carlo Acutis, di mana Carlo lahir di Italia pada 3 Mei 1991, dan dia dipanggil kembali ke surga pada tanggal 12 Oktober 2006. Jadi dia hanya berumur 15 tahun hidup di dunia ini. Saudara-saudara, siapakah Carlo ini sehingga Bapak Suci menobatkan dia menjadi orang kudus? Carlo meninggal sangat muda, usia 15 tahun, dan ia meninggal karena leukemia parah. Dan semasa hidupnya Carlo menyerahkan segala hidupnya untuk Tuhan. Dan Bunda Maria adalah orang kepercayaannya yang terbesar, dan dia tidak pernah gagal untuk menghormatinya dengan mendaraskan rosario setiap hari. Bagi orang Katolik, Bunda Maria adalah bunda penolong yang ajaib. Oleh karena itu, jangan pernah lupa berdoa rosario. Carlo sudah membuktikannya. Kamu kapan mulainya? Jangan sampai terlambat, saudara-saudara. Baik, kita lanjutkan. Carlo ini sudah dikuburkan 14 tahun yang lalu. Tapi seperti Anda lihat dalam tayangan ini, jasadnya masih utuh, masih seperti Carlo yang dulu, masih seperti kita. Luar biasa. Seperti kita ketahui, di dalam gereja Katolik banyak terjadi mujizat-mujizat di mana orang-orang kudus jasadnya tidak hancur. Nanti di channel berikutnya saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan informasi orang-orang kudus yang sampai saat ini yang udah meninggal ratusan tahun, jasadnya masih utuh, mereka terlihat seperti sedang tertidur. Sama juga seperti Carlo. Begitu cintanya kepada Tuhan, maka Carlo selalu mempunyai kata-kata, mempunyai pesan-pesan moral kepada kita yang masih berziarah ini, yaitu tujuan kita haruslah yang tak terbatas dan bukan yang terbatas. Jadi tujuan kita harusnya tidak terbatas, jangan ke yang terbatas. Yang terbatas adalah tanah air kita. Jadi tanah air kita ini adalah terbatas.
tapi kita selalu diharapkan di surga yang tak terbatas. Di ungkapan yang lain, Carlo juga sering berpesan bahwa semua orang dilahirkan sebagai aslinya. Adalah kita asli, Tuhan menciptakan kita seperti ini. Tapi kita mati sebagai fotokopi. Ini sesuatu yang sangat mengena di hati. Carlo, anak muda yang punya pemikiran yang luar biasa, generasi milenial yang bertolak belakang dengan generasi milenial saat ini, karena Carlo juga mempunyai tujuan yang begitu tinggi, diperlukan tindakan yang sangat khusus, yaitu sakramen dan doa. Carlo mengatakan bahwa kompas kita harusnya firman Tuhan yang harus kita ukur terus-menerus. Tetapi untuk mencapai tujuan yang begitu tinggi diperlukan tindakan yang sangat khusus, yaitu seperti sakramen dan doa. Secara khusus, Carlo mendapatkan sakramen Ekaristi sebagai pusat hidupnya, dan dia menyebutnya jalan rayaku menuju ke surga. Carlo juga sangat berbakat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia komputer, sehingga baik teman-teman maupun orang dewasa dengan gelar teknik komputer menganggapnya jenius. Pemuda asal keuskupan Milan ini adalah sebuah misteri yang sebelum dia meninggal mampu mempersembahkan penderitaannya untuk paus dan gereja. Bayangkan, di tengah sakitnya, di tengah dia menahan penderitaan yang begitu luar biasa, dia malah menyumbangkan sakitnya untuk paus dan gereja. Untuk selalu bersatu dengan Yesus, inilah rencana hidup saya. Beberapa kata-kata Charles Acutis ini, anak muda yang meninggal karena leukemia ini, mengatakan garis besar ciri khas dari kehidupan singkatnya yaitu hidup bersama Yesus, untuk Yesus, dan di dalam Yesus. Saya bahagia untuk mati karena saya menjalani hidup saya tanpa menyia-nyiakan 1 menit pun darinya untuk sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan Carlo meminta dari hal-hal yang sama. Dia meminta kita untuk menyebarkan Injil melalui hidup kita, sehingga kita masing-masing dapat menjadi mercusuar untuk menerangi petualangan orang lain. Luar biasa saudara-saudara. Dan ini dia Carlo, generasi milenial yang sebentar lagi akan dinobatkan menjadi beato, menjadi orang suci. Saudara-saudara boleh minta kepada Carlo untuk mendoakan kita. Carlo, generasi milenial yang luar biasa, yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan gereja. Saudara-saudaraku terkasih, saya ucapkan mari selalu berpegang teguh pada kompas, yaitu iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat kepada Beato Carlo Acutis. Doakan kami dalam setiap doa-doamu. Amin.